Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kami pada chapter 17 tentang spek atau Single Photon Emission Computed Tomography. Next. Ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Amelia Devama, dan rekan saya Ica Dewi Monika, Nadia Suci Wulandari, dan Wulandari Rauyan. Next. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan yang akan disampaikan rekan saya, Nadia Suci Wulandari. Kepada Nadia, dipersilahkan. Oke, baik. Pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Spek atau Single Photon Emission Computed Tomography adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar gamma untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari distribusi radioaktif dalam tubuh. Tujuan dari kegunaan spek digunakan untuk mendiagnosis dan memantau berbagai kondisi medis, terutama yang terkait dengan fungsi organ. Teknologi ini sangat berguna dalam mengevaluasi fungsi jantung, otak, ginjal, serta dalam deteksi kanker. Keunggulan spek dibandingkan dengan teknik pencitraan lain, salah satunya itu keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam memberikan informasi fungsional seperti metabolisme dan aliran darah yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pencitraan lain seperti CT scan atau MRI. Keunggulan ini memungkinkan dokter mendeteksi perubahan pada tingkat molekuler bahkan sebelum terjadi perubahan struktural. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip dasar spek yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ica Dewi Monika. Kepada Ica, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip dasar dari spek. Nah, seperti yang terlihat pada layar, berikut ini merupakan komponen-komponen dari spek. Nah, dari gambar sebelumnya dapat disimpulkan terdapat 4 prinsip dasar dari spek. Yang pertama itu penggunaan kamera gamma. Nah, spek ini menggunakan kamera gamma yang berputar untuk mengambil gambar sinar gamma dari berbagai sudut di sekitar pasien. Nah, yang kedua itu ada proses pengambilan gambar tomografi. Nah, kamera gamma itu akan menangkap gambar proyeksi 2 dimensi pada interval sudut tertentu yang kemudian digunakan untuk merekonstruksi citra 3 dimensi. Nah, kemudian yang ketiga ada penyusunan gambar 3 dimensi. Nah, gambar proyeksi 2 dimensi yang diperoleh sebelumnya akan disusun menjadi irisan gambar 2 dimensi dan membentuk citra 3 dimensi dari distribusi radiofarmaka di dalam tubuh pasien. Nah, yang keempat itu detektor kepala ganda atau 3. Penggunaan detektor kepala ganda atau 3 akan meningkatkan sensitivitas dan juga mempercepat akuisisi data untuk menghasilkan gambar yang lebih akurat. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem spek yang akan disampaikan oleh rekan saya, Wulandari Rauyan. Dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya itu tentang sistem spek, di mana ini terbagi atas 5. Yang pertama itu gamma kamera spek, di mana hampir semua sistem spek yang tersedia secara komersial didasarkan pada detektor kamera gamma. Yang kedua, sistem spek untuk pencitraan. Nah, untuk kerugian umum yang terjadi pada sistem spek yang dijelaskan di bagian sebelumnya, itu adalah bagian kepala detektor yang harus diputar mengelilingi pasien untuk merekam beberapa proyeksi yang diperlukan untuk rekonstruksi tomografi. Next.
Yang ketiga, itu sistem spek untuk pencitraan jantung. Salah satu penggunaan spek yang paling umum adalah untuk mencitrakan fungsi miokardium pada pasien dengan berbagai penyakit kardiovaskular. Spek di klinik yang lebih kecil, sistem spek jantung khusus dan ringkas dengan sensitivitas tinggi telah dikembangkan, berbeda dengan sistem spek yang telah dibahas sejauh ini. Sebagian besar sistem jantung ini mengharuskan pasien duduk tegak di atas kursi selama pemeriksaan. Yang keempat itu ada sistem spek untuk pencitraan hewan kecil. Organ yang kecil berdiameter beberapa milimeter pada hewan percobaan yang umumnya digunakan seperti tikus dan mencit. Itu tuh relatif terhadap resolusi spasial yang biasanya diperoleh dalam sistem spek. Next. Yang kelima itu sistem spek pada hewan kecil. Nah, ini dapat dilihat pada gambarnya. Ada objek, ada detektor, pinhole apertures, dan region of overlap. Next. Selanjutnya itu kita ke implementasi spek, di mana yang pertama itu tentang efek atenuasi dan perhitungan konjugat. Nah, atenuasi sinar gamma pada pencitraan spek bergantung pada jarak yang harus tempuh secara sinar gamma melalui jaringan untuk mencapai detektor. Perhitungan konjugat mengacu pada pengambilan data atau profil gambar dari pandangan yang berlawanan secara langsung dan kemudian menggabungkan data ini menjadi satu set data atau garis respon. Nah, sumber yang terletak relatif dekat dengan detektor dari satu pandangan akan tampak jauh pada pandangan yang berlawanan. Profil respon nantinya akan lebih sempit dan atenuasi oleh jaringan sekitarnya akan lebih kecil pada pandangan pertama dan lebih besar pada pandangan kedua dengan efek sebagian menyeimbangkan. Next. Yang kedua, itu tentang koreksi atenuasi. Koreksi atenuasi menggunakan teknik conjugate counting, terutama pada metode rata-rata geometris, dapat secara signifikan mengurangi variasi lebar dan amplitudo profil hitungan yang terjadi dalam profil tampilan tunggal. Faktor koreksi atenuasi atau ACF biasanya secara sederhana untuk rata-rata geometris dapat diperoleh dengan mengalihkan profil proyeksi dengan ACF yang dijelaskan pada rumus 1/E⁻MU dikali D/2, di mana koreksi ini memungkinkan perbaikan hasil konstruksi gambar sebelum menggunakan nilai tebal jaringan yang diperoleh, atau berdasarkan asumsi ukuran tubuh standar. Nah, teknik ini sering digunakan untuk gambar-gambar yang diperoleh dari sistem spek. Next. Yang ketiga, itu pindaian transmisi dan peta atenuasi. Nah, pendekatan alternatif untuk pencitraan spek di daerah yang memiliki atenuasi jaringan yang bervariasi adalah dengan mengukur secara langsung atenuasi jaringan menggunakan pemindaian transmisi. Nah, pemindaian ini dilakukan dengan sumber radioaktif tambahan untuk mengkonstruksikan gambar penampang untuk mencerminkan koefisien atenuasi linear jaringan. Nah, data transmisi sering digunakan untuk membentuk apa yang disebut sebagai peta atenuasi, setara dengan pemindaian CT sinar X. Meskipun demikian, resolusi dari kamera gamma lebih rendah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wulan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai scatter correction, yang mana membahas metode koreksi scatter dan rekonstruksi iteratif. Jadi, salah satu metode koreksi scatter yang umum adalah dengan menggunakan jendela energi ganda. Nah, untuk radionuklida 99 metastabil TC,
Jendela fotopik itu diatur pada 127 hingga 153 kilo elektron volt, sementara jendela scatter itu diatur pada 92 hingga 125 kilo elektron volt. Nah, data scatter yang kemudian dikoreksi ini mengurangkan hasil yang sudah dikalikan dengan faktor bobot dari profil fotopik. Kemudian, koreksi scatter ini menggunakan algoritma rekonstruksi iteratif dengan peta atenuasi. Nah, pendekatan ini mempertimbangkan probabilitas scatter dari setiap titik sumber menuju detektor, yang membuatnya ini sangat efektif untuk pencitraan kuantitatif, terutama pada kasus pencitraan jantung yang melibatkan campuran jaringan lunak dan paru-paru. Next. Masih seputar scatter correction yang next. Atau efek volume parsial pada gambar spek. Yang pertama, intensitas di setiap pixel pada gambar spek itu idealnya sebanding dengan jumlah radioaktivitas di jaringan pasien. Kemudian, koreksi untuk resolusi bidang, yaitu XY dan aksial itu adalah gas. Kemudian, objek besar itu sesuai volume dan konsentrasi aktivitas. Namun, objek kecil ini memiliki intensitas yang imbang, sehingga konsentrasinya tidak akurat, atau efek volume parsialnya tidak akurat. Next. Jadi, dari volume parsial, efek volume parsial ini menyebabkan penurunan intensitas dan konsentrasi tampak pada objek kecil di dekat batas resolusi perangkat. Kemudian untuk RC-nya atau recovery coefficient itu artinya rasio konsentrasi tampak dengan konsentrasi yang nah, ini dapat diterapkan jika ukuran objeknya diketahui. Nah, diterapkan pada objek in vivo. Kemudian adalah ini dari struktur sekitar menyebar ke objek yang dapat mengurangi kontras dan menyebabkan kesalahan dalam studi kuantitatif, terutama pada objek kecil atau yang berumur ukuran seperti tumor. Next. Selanjutnya adalah karakteristik kinerja sistem spek yang akan dibahas oleh rekan saya, Ica dari Monika, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kinerja sistem spek. Nah, yang pertama itu ada resolusi spasial, yaitu pengukuran seberapa detail gambar yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh desain kolimotor serta jarak objek ke detektor. Yang kedua itu ada sensitivitas volume, yaitu kemampuan mendeteksi sinar gamma yang dapat ditingkatkan dengan menggunakan detektor kepala ganda atau 3 untuk mempercepat akuisisi. Yang ketiga itu ada pengukuran kinerja lainnya yang meliputi kecepatan akuisisi, koreksi atenuasi, dan akurasi rekonstruksi gambar untuk mengurangi artefak. Dan yang terakhir itu ada jaminan kualitas yang melibatkan kalibrasi dan pengujian berkala peralatan untuk memastikan hasil gambar sesuai dengan standar klinik. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ica. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi spek yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Sucilandari, dipersilahkan.
Baik, selanjutnya itu kita masuk ke aplikasi SPEC. Yang pertama, pencitraan perfusi miokard. SPEC sering digunakan untuk mempelajari perfusi miokard yang bertujuan untuk menilai penyakit arteri koroner dan kerusakan otot jantung setelah serangan jantung. Pencitraan ini dapat dilakukan dalam dua kondisi, saat pasien beristirahat dan setelah diberikan tekanan pada jantung, baik melalui olahraga maupun pemberian obat vasodilator seperti adenosin. Nah, gambar satu ini merupakan citra SPEC pada organ jantung dewasa. Next. Yang kedua itu pencitraan perfusi otak. SPEC juga memiliki peran penting dalam pencitraan perfusi otak, misalnya pada penyakit cerebrovaskular, demensia, gangguan kejang, tumor otak, dan penyakit psikiatri. Radiotracer yang sering digunakan dalam studi ini adalah teknesium 99 metastabil HMPAO dan teknesium 99 metastabil ECD. Gambar 2 ini merupakan perfusi pada otak orang dewasa normal setelah injeksi teknesium 99 metastabil HMPAO. Next. Lanjut, dalam bidang onkologi, SPEC sangat bermanfaat untuk memvisualisasikan sel kanker, baik pada lesi primer maupun metastatik. Radiotracer seperti gallium-67 dan thalasium-201 dan teknesium 99 metastabil sestamibi cenderung terkumpul di sel kanker, sehingga memudahkan proses diagnosis. Terakhir itu penelitian praklinis. SPEC juga banyak digunakan dalam penelitian praklinis dan biomedis dasar, terutama untuk mengukur distribusi dari entitas terapeutik baru dalam model hewan kecil. Studi ini sangat penting untuk melihat efektivitas dan distribusi terapi yang baru dikembangkan. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadia. Jadi itulah aplikasi dari SPEC ini. Itulah pembahasan dan hasil dari diskusi kami dari chapter 17. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.